Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalisme. Materi yang pertama yaitu sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi dengan antara manusia dan juga dengan seperangkat kelembagaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat atau bernegara. Terdapat 5 macam bentuk kelembagaan yang dapat membedakan antara satu sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya. 1. Hak atas kepemilikan. 2. Proses atau mekanisme pengambilan keputusan. 3. Antara pasar dan terencana dalam penyediaan informasi dan koordinasi. 4. Mekanisme insentif dalam mengatur tujuan dan mendorong manusianya untuk meraih tujuan tersebut. 5. Prosedur dalam menentukan pilihan yang bersifat publik. Materi selanjutnya yaitu karakteristik sistem ekonomi kapitalis. Sebelum mengetahui karakteristik sistem ekonomi kapitalis, kita harus tahu dulu apa itu kapitalis. Dalam KBBI, kapitalisme adalah sistem dan paham ekonomi yang modalnya bersumber pada modal pribadi atau modal perusahaan swasta dengan ciri persaingan dalam pasar bebas. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem yang memberikan kebebasan penuh pada semua orang untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Sistem kapitalisme memiliki sejumlah karakteristik dasar, yaitu 1. Kepemilikan individu. Ekonomi kapitalis memperbolehkan masyarakat untuk memiliki aset baik yang terlihat seperti tanah atau rumah, dan juga aset yang tidak terlihat seperti saham dan juga surat utang. Yang kedua, self-interest, kepentingan pribadi. Masyarakat bergerak untuk mengejar kepentingan individu masing-masing tanpa ada tekanan untuk berbuat sesuatu untuk kepentingan sosial. Meskipun tidak terkoordinir untuk pencapaian tujuan tersebut, tetapi mereka meyakini bahwa kepentingan sosial bisa terwujudkan ketika setiap orang mengejar kepentingan pribadinya. Yang ketiga, persaingan bebas. Produsen bebas keluar masuk pasar persaingan. 4. Mekanisme pasar, yaitu harga ditentukan oleh mekanisme pasar, interaksi antara pembeli dan penjual. 5. Bebas dalam menentukan pilihan untuk konsumsi ataupun produksi ataupun investasi. 6. Peran pemerintah terbatas untuk melindungi hak privat warganya dan memelihara tatanan lingkungan yang memastikan mekanisme pasar berjalan dengan semestinya. Perbandingan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama, dilihat dari perbedaan worldview atau pandangan hidup. Pandangan hidup adalah sebuah hal yang sangat penting dan sangat mendasar. Pandangan hidup dapat menentukan arah, tujuan, dan juga pernyataan yang akan dilakukan oleh seseorang. Cara pandang tentang dunia berpengaruh terhadap suatu kelompok masyarakat dalam aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya mereka. Yang kedua, pertimbangan nilai atau moral. Perkembangan sistem kapitalisme di abad pertengahan tidak terlepas dari pengaruh gerakan Protestan yang menentang dominasi gereja dalam segala aktivitas manusia, termasuk dalam permasalahan ekonomi. Yang ketiga, harmoni antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif atau sosial. Di dalam paham kapitalisme, kepentingan individu adalah hal yang untuk kesejahteraan manusia sebagai yang menjadi ciri dari sistem. Yang keempat, permasalahan ekonomi. Di dalam sistem kapitalisme, permasalahan ekonomi yang umum dipahami adalah terbatasnya sumber daya manusia, keinginan manusia yang tidak terbatas. Kelima, kepemilikan sumber daya. Kapitalisme sangat mendorong kepemilikan individu, berbeda dengan sosialisme yang di dalamnya faktor produksi dikuasai oleh negara. Setiap individu dapat memiliki berbagai sumber daya yang ada dan juga berhak untuk mengelola sumber daya tersebut. Kelima, kepemilikan sumber daya. Kapitalisme sangat mendorong kepemilikan individu, berbeda dengan sosialisme yang di dalamnya faktor produksi dikuasai oleh negara. Setiap individu dapat memiliki berbagai sumber daya yang ada dan juga berhak untuk mengelola sumber daya tersebut. Keenam, mekanisme pasar. Mekanisme pasar merupakan interaksi atau permintaan dan penawaran. Harga ditentukan oleh mekanisme pasar.
Di berbagai buku ekonomi mainstream kapitalis saat ini dapat dijumpai adanya hukumnya permintaan dan hukum penawaran dalam menjelaskan karakter riatnya dengan harga. Hukum permintaan menunjukkan hubungan negatif antara permintaan dan harga, sedangkan hukum penawaran menunjukkan hubungan positif dengan harga. Interaksi karva permintaan dan karva penawaran akan menghasilkan titik keseimbangan yang menunjukkan tingkat harga dan jumlah output di pasar. Ketujuh, intervensi pemerintah. Kapitalisme sangat mengedepankan persaingan pasar tanpa adanya unsur intervensi pemerintah. Tanpa intervensi pemerintah, diharapkan akan terdapat tangan tak terlihat yang akan mewujudkan kepentingan sosial. Dalam ekonomi Islam, worldview adalah Islam sebagai pedoman hidup, percaya kepada adanya akhirat atau hari pembalasan. Sedangkan dalam ekonomi kapitalis, worldview adalah sekularisme atau materialisme. Yang kedua, pertimbangan nilai dan moral dalam ekonomi Islam yaitu nilai Islam, halal, haram, etika, dan moral atau akhlak. Sedangkan dalam ekonomi kapitalisme, bebas nilai. Yang ketiga, harmoni antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif. Dalam ekonomi Islam, kepentingan sosial lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Sedangkan dalam ekonomi kapitalis, kepentingan individu dengan sendirinya menghasilkan kepentingan kolektoral. Yang keempat, kepemilikan sumber daya. Dalam ekonomi Islam, kepemilikan sumber daya adalah kepemilikan individu dan sosial. Sedangkan dalam ekonomi kapitalis, kepemilikan sumber daya yaitu kepemilikan individu. Yang kelima, mekanisme pasar. Dalam ekonomi Islam, harga adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu menggerakkan hati manusia dan melakukan permintaan dan penawaran. Sedangkan dalam ekonomi kapitalis, mekanisme pasar yaitu hukum permintaan dan penawaran. Intervensi pemerintah. Dalam ekonomi Islam, intervensi pemerintah diperlukan dalam redistribusi pendapatan zakat dan upaya mewujudkan keadilan dan kepatuhan terhadap nilai Islam. Sedangkan dalam ekonomi kapitalis, pasar bebas tanpa intervensi pemerintah dengan minim intervensi.